Daily Wisdom, iman dalam keluarga. Kita tidak asing dengan istilah keluarga. Keluarga bukanlah sekedar sekumpulan orang yang tinggal dalam satu atap. Keluarga bukanlah sekedar sekelompok orang yang hidup bersama di dalam satu rumah. Keluarga bukankah sekelompok orang yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Ada satu komitmen yang hidup di dalamnya. Ada sebuah kesepakatan dan ada nilai-nilai yang dihidupkan. Dan itu semuanya terbentuk melalui relasi antar individu yang ada di dalam keluarga itu. Nah, itulah keluarga. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itu, ketika nilai-nilai dihidupkan, ada relasi, ada interaksi, maka sebenarnya yang terjadi bahwa keluar di dalam keluarga itu saling mentransferkan kehidupan. Mentransferkan tentang kehidupan satu dengan yang lainnya. Dan disitulah terjadi pendidikan keluarga. Jadi pendidikan keluarga itu bersifat spontanitas. Pendidikan keluarga itu bersifat pembiasaan-pembiasaan. Dan itu terjadi di dalam intuisi-intuisi yang muncul di dalam keluarga itu. Nah, namun saudara-saudara, relasi itu tidak hanya sekedar antar anggota keluarga, antar individu, tetapi relasi itu juga terjadi, yaitu keluarga dengan dunia luar, keluarga dengan lingkungannya, di mana di situ juga ada budaya, di situ juga ada nilai-nilai, di situ juga ada pembiasaan-pembiasaan yang terjadi, dan disitulah keluarga berinteraksi, disitulah keluarga berelasi. Jika dunia di sekitar saat ini penuh dengan kemajuan teknologi, ada nilai-nilai yang muncul di dalamnya. Nilai-nilai yang bersifat konsumtif, nilai-nilai yang bersifat materialistis, maka nilai-nilai itu akan berinteraksi dengan keluarga itu. Nilai-nilai itu akan berelasi dengan keluarga itu. Dunia saat ini bersifat pluralis. Ada banyak kebenaran. Ada banyak hal yang juga diajarkan. Keluarga berinteraksi dan berelasi dengan itu semua. Maka yang terjadi adalah keluarga, nilai-nilai dalam keluarga itu akan tercampur karena relasi-relasi yang terjadi antara keluarga dengan dunia luarnya. Maka di sini bisa terjadi konflik jika nilai-nilai itu bertentangan. Jika nilai-nilai itu atau budaya itu atau kebenaran-kebenaran itu sangat menghantam keras dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam keluarga, itu akan terjadi konflik. Namun konflik itu juga akan terjadi ketika akhirnya nilai-nilai itu mungkin negatif. Nilai-nilai yang ada di luar keluarga itu tidak benar dan kemudian hidup di dalam kehidupan keluarga itu. Maka itu menjadi sebuah problem. Dan itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, melihat sebuah interaksi dan relasi yang seperti ini, bagaimana kemudian kita harus hidup di dalam keluarga. Di sini berbicara iman. Di sini berbicara soal keyakinan. Menarik, Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52. Ayat 51 berbunyi, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan bertambah besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat 52 dikatakan, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus di sini mengalami sebuah pertumbuhan. Yesus memiliki sebuah perkembangan, dan di sini dikatakan dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya ada sebuah perkembangan yang positif,
ada sebuah pertumbuhan yang baik. Dan yang menarik, pertumbuhan dan pertambahan itu di dalam ayat 52 diawali dengan ayat 51, di mana di situ dikatakan, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ia, yaitu Yesus, tetap hidup dalam asuhan mereka. Siapa mereka? Yusuf dan Maria. Maka di sini kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai dalam keluarga itu dapat bertumbuh dan bertambah baik, dan akhirnya memunculkan putra-putri atau generasi-generasi yang baik yang dicintai oleh Allah dan manusia. Itu kuncinya karena orang tua. Bagaimana orang tua itu menghidupi keyakinannya, nilai-nilai keindahan relasi dengan Allah, dan itu ditransferkan. Maka di sini kita melihat transfer kehidupan dari iman, keyakinan kepada generasi-generasi muda, kepada anak-anak, sangat mempengaruhi bagaimana keimanan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita pikirkan sebagai orang tua, mari kita hidupkan, mari kita transferkan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang dibangun dari keyakinan yang sungguh, nilai-nilai yang dibangun dari relasi dengan Sang Bapa itu, yang membangun keimanan yang kuat, keyakinan yang kokoh akan mempengaruhi anak-anak kita, dan di situ keluarga bertambah, bertumbuh dengan baik, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka untuk menjadi keluarga yang kokoh, ayo para orang tua bangun keyakinan dan transferkan keyakinan itu kepada anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Daily Wisdom.